Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Albestin dengan NIM 22017167. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sastrawan perempuan dan sastra anak. Baik, awal munculnya para sastrawan perempuan. Penulis perempuan mulai muncul antara tahun 1933 dan 1942 ketika jurnal Pujangga Baru didirikan. Ajib Rosidi mengklaim bahwa ada beberapa penulis perempuan Indonesia pada periode sebelum perang. Salah satunya adalah Selesi atau Seliguri yang terkenal. Nama aslinya adalah Saryamin Ismail. Ia lahir pada tanggal 31 Juli 1909 di Talamau, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Tulisan Saryamin yang terkenal antara lain Jika Tidak Menguntungkan 1933 dan Pengaruh Keadaan 1937. Selama penulis sastra, ada beberapa nama penulis wanita yang tercatat dalam sejarah. Menurut Ajib Rosidi, setidaknya ada 6 penulis perempuan yang bersinar di masanya. Selasih atau Seliguri, yang bernama asli Saryamin Ismail, hidup dari tahun 1933 hingga 1942. Selain Selasih, ada Hamidah atau Fatimah Hardelais 1914 sampai 1953 yang menulis novel Kehilangan Mestika 1935. Penulis perempuan berikut adalah Adlin Afandi dan Sa'adah Alim. Sa'adah Alim tidak seperti Selasih dan Hamidah yang berani menentang tradisi pada saat itu. Dia adalah satu-satunya penulis drama wanita. Karya Sa'adah berpusat pada pertemuan dan perceraian yang pada akhirnya mengarah pada reuni yang lebih baik. Maria Amin, penyair yang menerbitkan puisi di majalah Pujangga Baru, muncul sesaat sebelum Jepang masuk. Karya yang menonjol. Yang pertama, novel Supernova. Supernova adalah novel karangan Dewi Lestari. Supernova merupakan novel yang pertama yang direncanakan sebagai suatu novel serial dengan spirit penelusuran terhadap spiritualisasi dan sains. Buku ini berhasil menembus pasar internasional dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Hingga saat ini Dewi Lestari telah menulis lebih dari 10 judul buku. Yang kedua, Saman. Novel Saman merupakan novel karangan Ayu Utami. Melalui karya itu, Ayu menjadi perhatian banyak pembaca dan kritikus sastra karena novelnya dianggap sebagai novel pembaru dalam dunia sastra Indonesia. Melalui novel itu pula, ia menangi sayembara mengarang roman Dewan Kesenian Jakarta 1998. Ciri khas sastrawan perempuan. Yang pertama, banyak bertemakan keadaan sosial. Yang kedua, mengandung narasi perjuangan feminisme. Yang ketiga, berani mengangkat hal yang tabu mengenai perempuan. Selanjutnya, Metropop dan Ciklit. Metropop adalah karya sastra yang mengangkat cerita tentang masyarakat urban menengah yang tinggal di kota-kota besar dengan segala sisi kehidupan, disajikan dengan gaya bahasa pop. Yang kedua, Ciklit. Novel berjenis Ciklit merupakan singkatan dari Chick Literature, yang berarti karya sastra yang bercerita tentang kehidupan wanita muda metropolitan masa kini. Salah satu penanda utama novel berjenis Ciklit adalah tokoh utama yang kebanyakan perempuan dan digambarkan sebagai tokoh dewasa berusia sekitar 25-35 tahun yang tegar, mandiri, berpikir maju dan bergaya hidup modern yang didukung dengan bentuk penyajian yang ringan, menghibur dan bertutur tidak formal. Materi yang kedua yaitu perkembangan sastra anak. Perkembangan sastra anak. Bacaan anak di Indonesia berkembang setiap zamannya. Pada tahun 1905, cerita anak yang berkembang di Indonesia berupa cerita yang tidak tahu dari mana cerita tersebut berasal. Cerita tersebut hanya berupa dongeng-dongeng yang diceritakan secara lisan dari mulut ke mulut. Sastra anak di Indonesia mulai berkembang pada tahun 1945. Anak-anak mulai mengenal cerita-cerita yang mengandung unsur didaktis. Pada tahun 1945, buku bacaan anak dianggap kurang memadai. Buku bacaan anak masih sangat langka. Kalaupun ada isi yang terdapat dalam buku bacaan cenderung mengedepankan pendidikan dan pengajaran, terutama pengajaran moral. Perkembangan sastra anak pada tahun di mana masa penjajahan telah berakhir dianggap juga kurang diperhatikan. Hal ini
terjadi karena minimnya jumlah buku bacaan anak. Anak-anak dapat menikmati karya sastra hanya menggunakan buku pelajaran bahasa Indonesia saja. Cerita anak yang ada di media cetak berlalu begitu saja. Apresiasi terhadap karya-karya sastra anak yang ada di media cetak jarang dibicarakan. Seakan sastra anak tidak ada nilainya. Cerita anak yang berkembang pada abad ke-20 khususnya di Indonesia masih terbilang cukup tertinggal di antara negara-negara maju yang lain. Perkembangan sastra anak pada saat ini seakan-akan tidak ada nilainya. Padahal sebenarnya sastra merupakan kontribusi yang sangat besar. Kontribusi sastra sangat besar terhadap kemajuan perbedaan peradaban umat manusia pada masa kini, terutama pada masa mendatang. Hal itu karena sastra anak memberikan kontribusi pada perkembangan emosional anak, intelektual, imajinasi, rasa sosial, membentuk kepribadian luhur, membangun kreativitas anak, sehingga sastra anak yang baik berkualitas berdampak multidimensi dalam kehidupan anak sekarang ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.